Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum binafsi wa iyayakum bitaqwallah, haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. I'lamu rahimani wa rahimakumullah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, mukminin wal mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dari sekian banyak miliar manusia di dunia ini, kitalah di antara yang Allah pilih untuk menerima hidayatul Islam, hidayatul iman. Karena hidayatul Islam wal iman itu hanya hak Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Dan barang siapa yang Allah berikan al-hidayah, petunjuk, masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang dapat menyelamatkan kita dari kekalnya azab api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita mengucapkan salawat seiring salam. Semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, tentunya saya tidak lupa mengucapkan syukran katsiran wa barakallahu fikum kepada segenap DKM masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk bisa menyampaikan ma qala Allahu wa ma qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi amal jariah bagi saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan kajian yang berjudul bahaya telat sholat. Sering kita mendengar yakni kata telat. Kata telat ini tentunya identik dengan sesuatu yang negatif. Karena apa? Karena telat yakni memiliki dampak yang buruk, memiliki beragam dan bermacam-macam, yakni yang disebabkan karena telat semua urusan menjadi kacau balau. Contoh, jika ada seseorang yang telat makan, apa akibatnya? Maka dapat mengakibatkan munculnya penyakit emah. Gara-gara telat makan, sakit emah. Atau mungkin ada orang yang telat tidur. Ada yang suka telat tidur sini begadang. Kalau begadangnya baca Quran, belajar, bagus. Ini begadang nungguin bola. Kapan nih Piala Dunia ya? Ada orang yang telat tidur, tentunya dapat mengakibatkan rusaknya mood ataupun selera yang hendak dia lakukan esok hari. Gara-gara telat tidur, otomatis bangunnya kesiangan, subuh terlambat, kegiatan aktivitas yang dia ingin lakukan jadi hilang seleranya, rusak moodnya. Gara-gara satu sebab, telat tidur. Atau mungkin di sini ada sebahagian jemaah yang telat nikah. Ada nggak Pak di sini Pak yang telat nikah? Atau yang belum nikah? Atau yang pengen nikah lagi? Ada lagi nih ya. Mungkin ada yang telat nikah. Tentunya telat nikah ini dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh keturunan. Apalagi kalau dia seorang perempuan usia 40, 45, 50 baru nikah, atau yang disebut dengan, mohon maaf ini, perawan tua. Tentunya apa? Dia sulit untuk memperoleh keturunan. Kalau laki-laki mah nggak ada istilah expired nih Pak ya. Makin tua makin jadi gitu. Kalau perempuan nggak ada istilahnya Pak, menopause ya kalau nggak salah ya. Nah, telat nikah tentunya dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh keturunan. Atau contoh yang terakhir, mungkin ada sebahagian juga jemaah di sini yang dia sebagai karyawan, sebagai pegawai. Kalau dia telat masuk kerja, apa kira-kira akibatnya? Dapat SP, dapat surat cinta dari kantor, SP1, besok telat lagi SP2, besok telat lagi SP3, PHK, yakni putus hubungan kerja, atau minimal sekali akan dipotong gajinya. Intinya adalah ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, telat ini tentunya banyak sekali memiliki dampak yang sangat buruk. Namun perlu
jamaah ketahui dari apa yang saya telah sebutkan di atas, contoh-contoh tadi, ternyata ada satu keterlambatan, yakni yang dampaknya jauh lebih berbahaya dari itu semua. Yang saya maksud adalah yakni telat sholat, telat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, khususnya bagi kaum pria. Tentunya juga bagi para akhwat, jangan mentang-mentang nggak wajib sholat berjamaah di masjid, lalu dia berleha-leha, bersantai ria, sholatnya di rumah, tapi menjelang waktu sholat yang berikutnya, sholat maghrib dikerjakan menjelang waktu isya. Ini terkena nanti hadis yang saya akan bacakan, yakni yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwani wa akhwati, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menuturkan, apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ro'a ya ru'yatan, artinya Nabi adalah orang yang sangat memperhatikan. Ro'a ya melihat, Nabi sering mengawasi, melihat. Fi ashabihi, ada sebahagian sahabat-sahabat beliau, ta'akhuron, yang suka terlambat, yang suka telat, suka masbuk sholatnya, walaupun berjamaah tapi masbuk. Nabi memperhatikan. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bagi para DKM masjid, dimanapun hendaknya dia memperhatikan keadaan jemaahnya. Wah, ini orang suka telat nih, kenapa? Tanyain. Lihat Nabi, orang yang selalu memperhatikan, mengawasi keadaan para sahabatnya, para jemaahnya. Ternyata Nabi mendapati ada beberapa sahabat beliau radhiyallahu anhum yang ta'akhuran, yang sering terlambat. Faqala lahum, maka Nabi pun memanggil mereka. Ini diantara faedah hadis ini, ketika ada orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kesalahan, khilaf, dipanggil, diberikan nasihat. Tentunya jangan di depan khalayak umum, di depan banyak orang. Itu bukan nasihat, itu yang ada mencela, menghina, merendahkan orang tersebut. Tapi Nabi memanggil mereka, faqala lahum, dikatakan kepada mereka semuanya, dipanggil satu persatu, diberikan nasihat. Apa kata Nabi? Taqaddamu, wahai para sahabatku yang suka telat-telat ini nih, dengerin. Taqaddamu, bersegeralah kamu. Ketika dikumandangkan azan, taqaddamu, bergegaslah, segeralah. Jangan bersantai-santai, berleha-leha di rumah. Taqaddamu, cepat. Ya, bukankah Allah dalam Al-Quranul Karim menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan, diserukan kepada kalian azan untuk sholat Jumat secara khusus, secara umum semua azan, maka apa kata Allah? Yakni fas'au, bergegaslah. Fas'au yakni sa'i, berlari-lari kecil, agak cepet. Jangan leha-lehe gitu Pak ya, santai-santai, antar aja lah, baru azan selesai, oh belum qomat gitu, ujung-ujungnya telat dia. Wa'iyadzubillah.
Ya, taqaddamu, bergegaslah. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi memberikan nasihat, kalau sudah nyampe di masjid nih, fa'tammu bi, maka ikutilah aku. Karena Nabi semasa hidupnya menjadi imam sholat. Fa'tammu bi, ikuti aku. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir Allahu Akbar, fakabbiru, maka segeralah. Jangan bercanda. Imam udah takbir Allahu Akbar, bahkan udah baca Al-Fatihah dicolek-colekan. Ini nggak tua nggak muda, ada orang kayak gitu Pak ya. Saya melihat sendiri ya di daerah Lego Karawaci, itu sudah usianya udah uzur, udah tua ya. Mungkin kalau anak sekarang bilang udah bawa tanah gitu Pak. Ya, bentar lagi finish katanya. Itu bercanda, colek-colekan. La ilaha illallah. Padahal imam sudah bertakbir, sudah baca beberapa surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah masih bercanda. Maka kata Nabi, fa'tammu bi, ikuti aku. Idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka bersegeralah. Fakabbiru itu hitungannya detik, bukan semenit, 2 menit. Maka segeralah ikuti imam. Yang ketiga kata Nabi, wal yatamu bikum man ba'dakum, maka isilah shaf yang masih kosong terlebih dahulu, sempurnakan. Wal yatamma bikum man ba'dakum, isinya shaf yang masih kosong, yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jangan biarkan shaf ini kosong melompong. Di kita enggak nih ya, shaf masih, barisan masih kosong, nunggu, bahkan main dorong-dorongan, silakan. Jangan jemaahnya, imamnya saja bukan imam rawatib, imam dorong. Udah komat, imamnya mana nih nyariin ya? Ya kalau ada imam rawatib yang tampil, yang maju, namanya rawatib. Imam yang sudah mungkin kalau di masjid ada SK-nya Pak ya, ada surat tugasnya dia. Maka sudah, jangan nunggu-nunggu lagi, sudah. Dan komat itu haknya imam. Ketika imam komat, suruh komat udah. Ya, jangan nih komat, imamnya kagak lah, cilak-ciluk mana nih. Oke, main dorong-dorongan. Jadilah dia imam dorong gitu. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan yang keempat, Nabi memberikan warning, peringatan yang sangat keras bagi siapa saja yang suka ta'akhuran, yang suka terlambat. Nabi katakan, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirullah. Apa kata Nabi? Nabi katakan, la yazalu qaumun, tidaklah suatu kaum, siapa saja, baik yang hidup di masa Rasulullah, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, atau di masa seperti kita saat ini, yang suka ta'akhuran, yang suka terlambat dan terlambat terus, maka hatta yu'akhirullah, niscaya pasti Allah akan hukum mereka semuanya yang suka terlambat. Jadi dengan cara apa? Allah akan mengakhirkan semua urusan-urusan dunianya. Allah akan akhirkan semua perkara-perkara dunianya. Ini bahayanya telat sholat. Jangan main-main. Orang yang suka telat, terlambat dalam menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah, khususnya bagi para pria, ketika sholat di masjid, Allah akan hukum mereka dengan cara diakhirkan, ditelatkan semua kebaikan-kebaikan di dunia ini. Maka jangan bingung dan jangan heran. Boleh jadi selama ini kita berdoa kepada Allah siang malam sambil mencucurkan air mata, namun belum juga Allah mengijabah doa-doa kita. Boleh jadi karena kita suka telat sholat, diakhirkan terkabulnya doa. Jangan bingung dan jangan heran kalau selama ini rezeki kita seret, jodoh kita jauh. Ya, mungkin boleh jadi karena dahulu kita sering telat melaksanakan sholat.
Atau ada sebahagian mungkin kawan kita, tetangga kita yang penyakitnya bertahun-tahun nggak kunjung sembuh, udah berobat ke sana kemari, yang namanya minum obat itu masya Allah sampai bosen, ya, rumah sakit ini, rumah sakit itu, spesialis ini, semua sudah tapi nggak sembuh-sembuh. Allah telatkan kesembuhannya karena apa? Mungkin dahulu suka telat melaksanakan sholat 5 waktu. Atau mungkin bagi para pelajar, dia belajar tapi nggak masuk-masuk, sulit memahami pelajaran, lambat sekali, sulit menghafal, menerima pelajaran. Ini perlu dicek lagi sholat kita sudah benar atau belum. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu tentunya ini wasiat untuk saya pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian, ikhwan maupun akhwat, untuk senantiasa selalu menjaga sholat kita. Bukankah Nabi kita pernah mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayul a'mali ahabu ilallah, ya Rasul, amalan apakah yang paling Allah cintai? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waktiha, ini sholat tepat pada waktunya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini ketika muazin berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka segala aktivitas apa saja yang berbau duniawiyah tinggalkan. Ya, tinggalkan sudah. Kita kalau dipanggil presiden, dapat undangan, bergegas. Ya, ini yang memanggil Allah. Dan gak ada raja di dunia ini yang ngundang kita sehari 5 waktu, sehari semalam 5 kali, gak ada. Allah yang mengundang kita, Allah yang memanggil kita. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, dipanggil. Kemudian hayya 'alal falah, sholat, maka Anda akan, yakni al-falah, akan beruntung. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Itulah berbagai macam dampak buruk, ya, jika kita sering telat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ternyata ketika orang yang suka terlambat sholat, bukan hanya Allah hukum di dunia saja, Allah hukum mereka yang suka telat sampai ke akhirat. Subhanallah. Karena sholat ini bukan urusan dunia saja. Walaupun di sana kita bisa bertemu dengan kawan kita, bersosial, bertemu, berjumpa, tetapi sholat ini lebih hubungan antara al-khaliq dan makhluk, hubungan antara Allah dengan hambanya secara vertikal, hablum minallah. Oleh karena itu siapa saja yang suka telat dan terlambat sholatnya, Allah akan hukum mereka dengan cara diakhirkan seluruh kebaikan-kebaikan dunianya. Telat gajian, ya, telat sembuhnya, telat memahami pelajaran, sulit menghafal, maka perlu kita cek and recheck lagi tentang sholat kita. Karena sholat merupakan barometer, tolak ukur baik buruknya seorang, lihat sholatnya. Nanti di akhirat kelak, yang pertama kali yang Allah akan tanya bukan berapa isi rekeningmu, berapa mobil dan motormu, enggak. Yang ditanya oleh Allah pada yaumul qiyamah, yang pertama kali, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang Allah akan tanya, yang akan hisab pada yaumul qiyamah tentang as-shalah, tentang sholatnya. Ya, sholat dan sholat. Apabila sholatnya benar, bagus, wa idza saluhat, jika benar dan bagus,
gerakannya sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, bacaannya, makharijul hurufnya, apalagi sampai mengerti maknanya. Kalau urusan hati biarkan dia dengan Allah. Kita lihat zahirnya. Nahnu nahkumu bizahir wala nahkumu bisarair. Kami melihat seorang itu baik buruknya lihat dari zahirnya. Adapun sarair yang ada di hati itu urusan Allah Subhanahu jalla jalaluh. Maka kalau salatnya benar, faqad aflaha wa anjaha. Sungguh dia telah beruntung dan akan selamat. Ya, seluruh amalannya insya Allah akan baik seluruhnya. Tapi kalau salatnya buruk, wa in fasadat, maka bisa dipastikan seluruh amalannya akan rusak nantinya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, la yazalu qaumun, tidaklah suatu kaum yang mereka suka yata'akharun, yang suka terlambat, suka mengakhirkan waktu sholat, yang suka berleha-leha, bersantai-santai, ya, padahal muazin telah memanggil kita, menyuruh kita semuanya. Dia suka terlambat anis shafil awal, sering terlambat di shaf pertama. Ini tentunya ada keutamaan bagi orang yang berada di shaf pertama, yakni para malaikat akan berselawat kepadanya, memohonkan ampun untuk orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Apalagi kalau berada di sebelah kanan, ada fadilah keutamaan khusus. Tentunya jangan di kanan semua Pak ya, imamnya di mojok nanti ya. Ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau ada orang yang suka terlambat anis shafil awal, dari shaf pertama, maka hatta yu'akhirullahu finnar, niscaya pasti Allah akan hukum mereka dengan cara diakhirkan untuk dikeluarkan dari azab api neraka jahanam. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allah akan akhirkan orang yang suka mengakhirkan salat, yang suka berleha-leha, bersantai-santai dari shaf yang pertama. Dengan cara apa? Allah akan jadikan dirinya, orang tersebut, yakni diakhirkan untuk dikeluarkan dari azab api neraka jahanam. Sementara kita tahu, Bapak dan Ibu sekalian, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sebanding setara dengan 1000 tahun di dunia. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, bahwasanya satu hari di akhirat itu setara, sebanding dengan alfasanatin mimma ta'uddun, yaitu dengan 1000 tahun di dunia ini. Itu kalau ada orang yang diazab satu hari di akhirat, berarti 1000 tahun di dunia. Orang nggak ada yang dipenjara 1000 tahun, nggak ada. Ya, paling 12 tahun itu lagi belum dipotong Pak ya. Ada yang seumur hidup 20 tahun paling. Ini 1000 tahun di dunia itu kalau diazab satu hari. Lalu bagaimana kalau 7 hari? Berarti 7000 tahun di dunia. Lalu bagaimana kalau dia diakhirkan, diazab di neraka jahanam, dikeluarkan oleh Allah paling akhir? Ini efeknya, dampaknya gara-gara suka telat dan terlambat sholat. Sudah masuk waktu sholat isya, 5 menit lagi, Masya Allah. Ya, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Itulah diantara bahaya telat sholat, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Padahal dalam urusan akhirat kita nggak boleh bersantai-santai, berleha-leha. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, ayat yang sering kita dengar, yang kita sudah hafal, yang berbunyi fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Maka sebelum kita menunaikan salat Isya secara berjamaah, hendaknya kita salat tepat pada waktunya. Ya. Jangan pernah terlambat. Ya. Ada orang yang 20 tahun gak pernah terlambat salatnya, Pak. Masya Allah. Ketika dicek and recheck, ternyata dia muazin. Ya. Kalau muazin gak pernah telat ya. Dia telat bahaya ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Intinya adalah terus kita semangat bagi para ikhwan khususnya untuk sholat tepat pada waktunya. Kalau bisa sholat sebelum dikumandangkan azan ya, datang ke masjid sebelum dikumandangkan azan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ta'ala, dengan izin Allah kita akan lanjutkan ba'da salatil isya insyaallah ta'ala. Kami persilakan bagi para jamaah mungkin yang sudah batal boleh mengambil air wudu terlebih dahulu. Syukran wa jazakumullahu khairal jaza. Atas perhatiannya kami ucapkan barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini kita akan memberikan khulasah ataupun ringkasan kesimpulan dari kajian ini. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslim menjadikan ibadah salat ini sebagai prioritas hariannya. Saya ulangi, hendaknya seorang muslim maupun muslimah menjadikan salat ini sebagai prioritas hariannya. Tujuan dalam hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan sekelompok jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan salat ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Kalau bisa kita katakan bahwasanya salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Sehingga sebahagian para sahabat mereka pernah mengatakan bahwasanya aku tidak mengetahui ada satupun amalan yang jika ditinggalkan yang pelakunya ini terancam keluar dari Islam kecuali sholat. Ya, karena sholat ini sebagai pembeda antara muslim dengan orang kufar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana
wa bainal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perjanjian kami atau perbedaan kami seorang muslim dengan kafir adalah tarkus shalah, yang meninggalkan sholat. Maka tidak ada satupun amalan yang ditinggalkan dengan sengaja yang bisa mengancam pelakunya keluar dari Islam kecuali sholat. Jadi kalau ibarat kita bisa memberikan perumpamaan, rukun Islam kan ada 5 Pak ya. Ya, kalau kita memegang pulpen ini, artinya apa? Kuat, 5-5-nya kita kerjakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, kokoh. Namun ketika seorang muslim, misalkan dia tidak pergi haji, mungkin boleh jadi karena nggak mampu, nggak punya duit. Punya duit tapi badannya sakit. Punya duit, badan sehat, ada corona, batal. Kemudian dia tidak zakat. Banyak orang nggak zakat, karena zakat yang dimaksud yakni zakatul mal, zakat harta, bukan zakatul fitri. Banyak orang yang tidak zakatul mal mungkin karena memang dia belum mencukupi nisabnya dan belum sampai haulnya. Ya. Kemudian ada orang tidak berpuasa. Banyak faktor, sedang safar, wanita sedang hamil, tidak wajib berpuasa atasnya. Apalagi sedang haid, maka haram baginya berpuasa. Ini pulpen masih kepegang. Tapi ketika seorang muslim dia tidak sholat, lepas. Oleh karena itu ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, jaga sholat. Jaga sholat. Jangan sampai sholat itu sebatas rutinitas kita sehari-hari. Tetapi jadikanlah ibadah sholat ini sebagai prioritas kita, harian kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita berusaha selalu menjalankan ibadah salat ini di awal waktu. Ini khususnya bagi para ummahat, ibu-ibu, emak-emak. Ini biasanya suka telat dan telat. Tentunya mereka ada alasannya, nggak sengaja ngajak. Cuman kalau terus dibiarkan demikian, ini sungguh sangat membahayakan. Ya. Maka yang kedua ini hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan sholat itu di awal waktu. Karena sholat di awal waktu merupakan amal yang paling afdol, amal yang paling dicintai daripada jihad fi sabilillah, bahkan daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nabi pernah ditanya, ayyul amali ahabu ilallah, amalan apakah yang paling Allah cintai? Maka Nabi kita mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua birrul walidain, baru berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga baru al jihadu fi sabilillah. Maka salat di awal waktu, ya, jangan istilahnya nanggung, enggak. Ya, segala apa saja aktivitas dunia kita, dagang, bekerja, tinggalkan ketika telah datang waktu sholat. Termasuk kajian. Kalau memang sudah waktunya sholat atau dikumandangkan azan, berhenti, stop sholat dulu, baru dilanjutkan. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, jika memungkinkan, hendaknya kita ke masjid, yakni sebelum azan dikumandangkan. Ya. Kalau memungkinkan bagi kita yang sudah pulang waktu sore jam 5, jam setengah 6 sudah nyampe rumah, mandi, bersihkan baju, ya, mandi segala macam, pakai wangi-wangian, langsung berangkat ke masjid. Jangan nunggu dipanggil dulu sama muazin. Ya. Jika memungkinkan kita berangkat ke masjid sebelum azan dikumandangkan.
Ada seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Syekh Sa'id bin Musayyab. Seorang tabi'in, pakar berbagai macam bidang ilmu, hadis, fikih, semuanya terkumpul pada dirinya. Dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau selama 40 tahun tidak pernah melihat pundak-pundak manusia, tidak pernah melihat punggung-punggung manusia. 45 tahun, 40 tahun. Maksudnya apa? Dia selalu datang sebelum azan dikumandangkan, selalu berada di shaf pertama. Jadi nggak pernah lihat tuh pundak-pundak manusia. Jadi kalau dia ada di shaf kedua kan ngelihat, ya Pak ya. 40 tahun. Subhanallah. Ini harus menjadi prioritas kita dalam hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat, namun kalau memang belum bisa Ustadz, misalkan, gimana? Maka begitu terdengar panggilan muazzin, maka tinggalkan seluruh aktivitas duniawiyah kita. Kalau yang ketiga kan, usahakan berangkat sebelum dikumandangkan azan. Kalau nggak bisa gimana? Tatkala muazzin mengumandangkan azan, maka tinggalkan semua aktivitas kita, ya entah itu bekerja, berdagang dan yang lainnya. Ya, dahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Rabbul Alamin, yang telah memberikan segala macam yang kita butuhkan di dunia ini. Makan, minum, bernapas dari Allah. Mengapa kita lebih mendahulukan panggilan bos kita, atasan kita? Tapi Allah yang memberikan makan dan minum kehidupan kita di dunia ini semuanya, tapi kita abaikan begitu saja. Yang kelima, nah ini penting nih Pak, buatlah target, yakni jadikan target kita untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Target, ya, saya target pokoknya nggak mau ketinggalan takbiratul ihram imam. Artinya apa? Dia berarti standby, ngedengerin takbirnya imam, Allahu Akbar. Dia nggak mau ketinggalan. Nah ini target, ya. Berarti nggak harus di shaf pertama kedua. Yang penting dia berada di masjid dan mendengar takbiratul ihram imam. Karena ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi pernah mengatakan, man shalla lillah, barang siapa yang salat lillah, syaratnya harus karena Allah, bukan karena yang lain, bukan ingin dianggap bagian dari jemaah masjid ini. Karena kalau nggak sholat sini, ketika pembagian hewan kurban saya nggak dapat jatah nih, nggak dapat kupon gitu ya. Ada sebagian orang gitu, oh sholat sini enak, nanti didata kalau ada bagian zakat fitrah ya, hewan kurban dapat, kalau nggak sholat sini nggak dapat katanya. Berarti sholatnya bukan karena Allah. Jadi syaratnya man shalla lillah, barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, yakni sebanyak 40 hari. Ya, dihitungin Pak, sekarang tanggal berapa sih? 20 berapa? Saya lupa, saya ingatnya tanggal 1 doang nih kalau gajian ya. 26 lah. Oh 25. Dicatat nih dari sekarang nih. Target, barang siapa yang sholat karena Allah arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, syarat yang kedua harus dalam keadaan berjamaah di masjid. Bagi laki-laki, yudrikut takbiratal ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama, yang dimaksud dengan takbiratul ihram imam, maka keutamaan baginya adalah kutibat lahu baro'atani, maka Allah catat baginya 2 pembebasan.
Yang pertama adalah bara'atun minan nar. Dia akan dibebaskan oleh Allah dari azab api neraka jahanam. Ini di akhirat ini, subhanallah. Beda yang telat dan telat diakhirkan, dikeluarkan dari neraka. Yang kedua, Allah catat baginya bara'atun minan nifaq. Allah bebaskan dirinya, orang tersebut dicatat sama Allah apa? Dia bukan orang munafik. Tidak ada sifat orang munafik pada dirinya. Bagi orang yang 40 hari 40 malam sehari 5 kali sholat secara berjamaah di masjid, ikhlas karena Allah, maka terbebas dari azab api neraka dan dari sifat kemunafikan. Catat nih. Tapi bukan berarti setelah 40 hari bebas, udah selesai nih, udah catat, enggak. Kalau 40 hari sudah terlatih, maka esoknya pun hari ke-41, 42 dia akan merasa nyaman. Udah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena dipaksa. Dipaksakan diri. Dulu kita nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Kenapa bisa? Karena terbiasa. Kenapa terbiasa? Karena awalnya dipaksa. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka itulah khulasah, ringkasan, kesimpulan dari kajian malam kita. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk para jemaah sekalian. Hendaknya kita terus semangat beribadah kepada Allah. Hidup di dunia hanya sesaat, hanya sebentar. Ya, seperti kita sedang melewati jembatan jisrun, jembatan untuk menuju alam akhirat kita. Yang namanya di jembatan itu nggak ada yang lama-lama, cepet. Ya, maka gunakan waktu kita, usia kita, umur kita, kesempatan yang Allah berikan dalam rangka taat, beribadah kepada Allah, terutama dalam melaksanakan salat 5 waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada para jemaah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, ini posisinya di mana ya Ustaz? Apakah posisinya kita sudah siap-siap berdiri atau termasuk posisinya baru datang naik motor, baru datang ketika parkir terus imam sudah Allahu Akbar? Apakah itu termasuk tidak ketinggalan? Kalau misalnya baru datang naik motor gitu ya, baru masuk udah takbiratul ihram gitu, tapi terdengar gitu kan? Nah, udah dapat. Apakah yang baru datang naik motor tersebut itu termasuk belum ketinggalan takbiratul ihram yang termasuk di persyaratan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk motivasi kita, agar kita senantiasa selalu berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Pertanyaannya, apakah termasuk dalam hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, orang yang masih berada di luar sedang parkir motor, dia ngedengar imam sedang bertakbir Allahu Akbar, apakah dia termasuk yang mendapatkan keutamaan yang Rasulullah sebutkan? Tentu tidak. Tentu tidak. Yang disebut dengan yudrikut takbiratal ula, orang tersebut yakni sholat karena Allah 40 hari 40 malam fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Berarti sudah berada di shaf pertama, kedua, ketiga, sudah berada di barisan shaf secara berjamaah. Kalau di luar belum masuk, belum kategori mendapatkan takbiratul ihram, walaupun dia dengar. Kalau gitu di rumah juga dengar dong ya Pak ya.
Sekarang kan pakai mic ya, sholatnya kedengeran. Maka yang dimaksud dengan yudriku, dia mendapatkan, berarti dia berada di posisi bacaan soft, bukan di luar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Ini jangan banyak-banyak nih nanya nih. Ini sampai jam berapa, Pak? Hah? Jam 8? Oh, Masya Allah. Ya, ya. Ya, saya akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana cara taubat yang selama 20 sampai kurang lebih 30 tahun tidak pernah sholat? Masya Allah. Allahu yahdihi, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Cara taubatnya ini diantara kemudahan di dalam agama kita. Kalau ada orang yang nggak pernah sholat selama 20, 30 atau 50 tahun, ya, maka bagaimana cara taubatnya? Bertobat, beristighfar kepada Allah, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, dan dia yakni meninggalkan segala apa saja yang membuat dia tidak melaksanakan sholat. Mungkin teman-teman yang buruk ditinggalkan, ya, yang membuat dia lalai sehingga tidak mengerjakan sholat, dia tinggalkan gadgetnya, gamenya, handphonenya. Gara-gara ini nih, gara-gara setan gepeng ya Pak ya, handphone ini setan gepeng yang bikin melalaikan umat manusia. Tinggalkan, ya, agar dia bisa kembali melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ya, syarat bertaubat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, kalau berkaitan dengan Allah cukup 3. Hendaknya dia an-nadamu, menyesal. Ya, menyesal dari perbuatan yang dia telah lakukan, meninggalkan sholat. Wal iqla', dan dia meninggalkan segala sesuatu apa saja sarana prasarana yang membuat dia lalai. Kemudian yakni wal azmu alla yu'awidal insanu maqtarafahu. Dia berjanji dengan kuat, bertekad dengan bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, tapi kalau berurusan dengan manusia, taubatnya tambah satu lagi. Hendaknya dia mengembalikan hak saudaranya yang dia telah zolimi. Kalau dia mengambil sendal saudaranya, 3 syarat tersebut dikerjakan, dilaksanakan, tambah lagi, kembaliin sendalnya. Ya, jadi taubatnya mudah Pak. Kalau berkaitan dengan Allah mudah, istighfar, bertobat, berjanji, tidak mengulang lagi, menyesal, tidak bangga dengan dosanya, Allah pasti akan terima. Yang kedua, hukum orang yang tidak menjalankan sholat sampai matinya, atau disebut dengan KTP ya, Islam KTP katanya. Tentunya orang yang meninggalkan sholat sepanjang hayatnya, ini nanti dia akan terkena firman Allah dalam surat Al-Mudaththir. Ya, orang yang meninggalkan sholat sepanjang hayatnya akan terkena ancaman Allah, yakni dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke 43 sampai 48. Ya. Yang sebelumnya para penghuni surga mereka mengatakan fi jannati yatasaalun. Penghuni surga di dalam surga mereka saling bertanya-tanya, yatasaalun anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa, mujrim, jarimah. Dulu kita pernah dengar namanya Jarimah Pak ya, Ratu Ekstasi. Wah, Jarimah, makanya kasih nama anak jangan main-main ya. Namanya siapa? Tony, kepanjangannya Syaiton gitu. Syaiton nih, ini bahaya nih.
anil mujrimin. Mereka bertanya tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ya, ma salakakum fi saqar. Wahai para penghuni neraka Sakor. Jadi neraka itu ada 8 tingkatan. Di antaranya ada neraka Sakor. Ma salakakum fi saqar. Penghuni surga bertanya, bisa melihat keadaan mereka yang sedang diazab di neraka Sakor. Ya. Jadi neraka Sakor itu la tubqi wa la tadhar lawahatul bashar. Yang ubun-ubunannya dipegang sama malaikat, kemudian dicelupkan ke dalam api neraka jahanam, ditarik lagi ke atas, semua nih ya kulitnya rontok habis. Itu sekali celup, nggak pakai dikucek itu ya, dikucek habis tulangnya. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Mereka penghuni neraka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami di dunia ini enggak pernah sholat. Jadi kalau pertanyaannya tadi, hukum orang yang tidak menjalankan sholat sampai matinya, dia di akhirat bisa terancam masuk neraka Sakor. Ya, kecuali di akhir hayatnya dia bertaubat. Innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu baik buruknya dilihat akhir hayatnya. Mungkin enggak pernah sholat, namun ketika di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah. Ya. Karena ada seseorang nggak pernah sujud, namun ketika meninggal dunia masuk surga. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sekarang perang jihad fi sabilillah? Kemudian saya terbunuh mati, apakah saya masuk surga?" "Iya." Maka dia bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian perang, terbunuh di medan perang, nggak pernah sholat, belum pernah meletakkan keningnya di atas tanah untuk sujud kepada Allah. Ya, makanya kita nggak boleh menghukumi orang ini wah neraka nih, nggak pernah sholat, nggak boleh. Ya, kita nggak boleh menghukumi seorang pun dia ahli nar ataupun ahli jannah semasa hidupnya di dunia ini, nggak boleh. Ya, maka hukumannya nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Adapun secara di dunia, ya, maka kita tidak boleh mengkafirkan, menjas orang tersebut pasti kalau mati masuk neraka. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, selanjutnya ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar mengenai mengakhirkan sholat isya. Ada sunnahnya dalam kondisi seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, memang dalam beberapa keadaan sholat isya boleh diakhirkan. Ya, boleh diakhirkan. Namun lebih afdol, lebih utama sholat tepat pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin Allah telah tetapkan waktunya. Maka sholat di awal waktu lebih utama. Kapan sholat isya boleh diakhirkan? Mungkin dia ada hajat, ada kebutuhan, ya. Dan sholat diakhirkan ini, dia sholat kemudian nggak tiba, ntar aja lah sholatnya, isyanya diakhirkan menjelang waktu subuh, itu bukan termasuk mengakhirkan, itu namanya yakni meremehkan, ya. Dia telah sahun, lalai terhadap waktu sholat, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, anak kerja di bengkel, anak ke masjid, apa bisa dikatakan uzur dalam dan bagaimana hukumnya? Anak kerja di bengkel, anak ke masjid, apa bisa dikatakan uzur dan bagaimana hukumnya? Maksudnya dia tidak ke masjid gitu ya, dikatakan uzur. Tidak ada uzur tentunya ya. Ini bengkel apa nih? Dia minta izin,
Ya. Uzur itu darurat yang kalau kita tinggalkan bisa mengancam nyawa kita. Ya, itu namanya uzur. Misalkan kita terjebak di hutan, gak ada makanan, ini segala macem. Kalau nggak makan mati. Ternyata ada seekor babi misalkan. Nah, itu boleh dikonsumsi. Itu pun sebatas untuk bisa menegakkan tulang punggung kita. Jangan sampai kita makan daging babi, nauzubillahi min dzalik, pas kita rasakan, enak juga nih, makan sampai kenyang, nambah lagi gitu. Ini jangan ya. Jadi uzur itu uzur sekali dua kali. Kalau seterusnya ini bukan uzur, namanya rutinitas. Mungkin kalau dia meninggalkan sholat atau terlambat sekali dua kali karena uzur, kerja di bengkel nggak apa-apa, sekali dua kali. Tapi kalau berlanjut terus menerus tiap hari, itu bukan uzur lagi. Ya, maka hendaknya dia tinggalkan aktivitas duniawiyah ketika telah dikumandangkan azan. Penuhi panggilan Allah daripada panggilan manusia yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya kepada para ikhwan maupun akhwat. Sekali lagi terus kita semangat untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam dan iman, dan semoga Allah yakni mempertemukan kita kembali di Jannatul Firdaus, Jannatul A'la, jannahnya para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.